warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Tak lupa sholawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala Bukit Gading Balaraja Bapak Haji Abdullah Esos. Yang kami hormati Kepala Dusun Bukit Gading Balaraja Bapak Sutikno. Yang kami hormati Ketua RW 05 Bapak Amin Sujatmiko. Yang kami hormati Ketua RW 06 Bapak Muhajirin. Yang kami hormati Ketua RW 07 Bapak Toharudin. Yang kami hormati seluruh Ketua RT Segading Raya. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jamiah Taqwa Bapak Kiai Haji Imam Muhtaram SPD beserta kepengurusannya. Yang kami hormati Ketua Desis Masjid Jamiah Taqwa Bapak Irwansyah beserta kepengurusannya. Yang kami hormati ibu-ibu Masjid Ta'lim. Yang kami hormati para asatidz, para hujat dan tokoh masyarakat, serta para hadirin sekalian yang saya banggakan. Sebelum kita membacakan susunan acara pada kali ini ya Vin ya, boleh kayaknya kurang afdol kalau kita belum kenalan tuh. Waduh, kayaknya lebih enak nih kalau kita kenalannya pakai pantun gak sih Cik? Boleh banget, nanti Bapak Ibu sekalian juga adik-adik nanti tolong bilang apa? Cakep ya, bilang cakep, oke? Siap ya? Jalan-jalan ke kota Cirebon. Cakep. Beli batik dan juga mangga. Cakep. Selamat datang kami ucapkan Cika dan Vina yang akan membawakan acara. Kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin sekalian dalam acara Gema Muharram 1447 Hijriah merajut ukhuwah menebar manfaat bersama Desis Masjid Jami At-Taqwa. Oke, karena tadi kita sudah kenalan nih, selanjutnya ada apa tuh Vin? Oke, selanjutnya yaitu pembacaan susunan acara. Susunan acara pada hari ini yaitu: pertama, pembukaan; kedua, sambutan-sambutan; ketiga, pengobatan warga gratis dan sunatan massal; keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars NU; kelima, pengajian umum; keenam, penampilan pentas seni; ketujuh, santunan yatim dan duafa; kedelapan, apresiasi hafiz Quran dan beasiswa; kesembilan, bazar; dan terakhir, penutup. Nah, kalau tadi susunan acaranya sudah dibacakan, mungkin tadi pas kita bilang ada acara, itu ada sebutan Desis tuh, teman-teman juga Bapak Ibu sekalian di sini udah tahu belum Desis itu apa sih? Udah tahu belum Bu? Belum. Bapak-bapaknya udah tahu belum Pak? Udah dong, udah pakai kaos yang masa belum tahu Desis apa? Kalau adik-adik udah tahu belum? Belum. Boleh aja tuh Vin langsung dijelasin Desis tuh apa sih? Desis itu adalah Dewan Zakat Infak dan Sodako yang merupakan lembaga di bawah naungan DKM Masjid Jamiah Taqwa yang berlokasi di perumahan Bukit Gading, Balaraja. Wah, kalau kita mau tahu tentang Desis nih, enaknya langsung lihat kemana tuh Vin? Kalau para hadirin semua ingin tahu lebih lanjut soal Desis, kalian semua bisa langsung buka sosial media Desis dengan nama Desis Official.
Boleh banget tuh, langsung aja kali ya. Sekarang kita minta, boleh ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kita minta tolong buat follow Instagram Dezis Official. Ada TikToknya, ada YouTube-nya, terus apa lagi? Instagramnya. Instagram dan juga ada Facebook. Boleh kali ya kita 2 menit? Boleh 2 Boleh. menit. Boleh Bapak Ibu sekalian dibuka handphonenya dan juga minta tolong untuk follow Dezis Official gitu. Nah, mungkin selagi menunggu para hadirin semua memfollow sosial media Dezis, di sini kita mau infokan kalau acara ini didukung oleh Ibu MTQ At-Taqwa, PCNU, LKNU, LDNU, dan sahabat Dezis. Oke, udah pada follow belum nih? Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak? Udah, oke. Boleh kalau gitu dilanjutin. Kita lanjut ke rangkaian selanjutnya. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya yaitu akan ada sambutan. Sambutan pertama yaitu dari Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa kepada Bapak Kiai Haji Imam Muhtaram SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi haqqa qadri wa miqdal adim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai, para ustadz, para ustadzah, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Kadus Bukit Gading Balaraja, Bapak Ustadz Sutikno, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim At-Taqwa beserta seluruh jajarannya, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para ketua RW 05, 06, 07, para ketua RT 01 sampai dengan 9 RW 5, RW 01 sampai dengan 4 RW 6, RW 01 sampai 3 RW 7, semoga senantiasa semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ketua majelis taklim di KRW-an, para ketua majelis taklim di KRT-an, semoga senantiasa juga Allah berikan kemuliaan. Para seluruh yang hadir pada kesempatan ini juga semoga dimuliakan Allah SWT. Para pengurus DKM At-Taqwa, para pengurus Dezis, semoga juga dimuliakan Allah SWT. Para donatur, semoga juga dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan izin dan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah, kita bisa hadir di acara akbar Sahabat Dezis atau Dezis At-Taqwa dalam rangka Gema Muharram 1447 Hijriah, merajut ukhuwah, menebar manfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan yang di samping kanan dan kiri saya. Udah kenal belum nih? Oh udah katanya. Oh ada yang belum? Belum sarapan. Belum sarapan.
Pertama saya perkenalkan bahwa Masjid At-Taqwa ini ada beberapa ada beberapa bagian, ada dakwah, ada humas, ada pendidikan, dan ada dewan zakat, infak, dan sodakoh. Desis disebut dengan desis, dan desis ini saya beri istilah tersendiri. Kalau yang lain itu koordinator dakwah, koordinator misalkan pendidikan, irma, dan sebagainya. Khusus desis saya beri istilah direktur. Jadi salah satu bagian dari At-Taqwa adalah desis Dewan Zakat, Infak, dan Sodakoh yang dipimpin oleh seorang direktur desis, yaitu yang paling ganteng di sebelah kanan saya ini, Bapak Ustadz Irwansah ST, sarjana teknik. Beliau profil yang alumnus Dar El Kolam, sekaligus dia juga ahli komputer. Jadi memadukan dua hal yang berbeda untuk satu tujuan. Di satu sisi desis itu ngurus perlu ilmu agama, alhamdulillah dia punya, dan di satu sisi yang lain perlu kecanggihan teknik informasi, alhamdulillah dia juga punya. Makanya saya mengangkat beliau selaku Direktur Dewan Zakat, Infak, dan Sodakoh. Saya pernah amanahkan kepada beliau bahwa bagaimana bukan hanya RW salah satu RW, tapi bagaimana Bukit Gading ini bisa makmur, semua bisa terselamatkan. Ini pernah saya sampaikan kepada beliau dan pernah saya sampaikan kepada Pak Kadus. Filosofinya apa? Agar yang jadi pemimpin umaroknya selamat, guru-gurunya selamat, dan ketua majelis taklimnya selamat, salah satunya adalah usaha dari Dewan Zakat, Infak, dan Sodakoh. Saya pernah ngomong pada ketua RT, jikalau ada warganya yang tidak bisa makan, tidak bisa masak, benar-benar karena kekurangan, benar-benar karena ketidakmampuan, tidak usah nunggu waktu, langsung lapor pada Direktur Desis, kita musyawarah mana yang terbaik. Tapi bukan berarti nggak bisa makan ternyata punya mobil, nggak bisa makan kulkasnya tingkat, bukan itu yang benar-benar. Makanya saya pernah sampaikan beliau dan pernah sampaikan Pak Kadus, bagaimana Bukit Gading ini benar-benar semua bisa menuai manfaat. Itu pernah saya sampaikan, bahkan dulu saya menghitung tapi hitungan ini belum sampai. Pada awal saya mengangkat beliau sebagai Direktur Desis, saya pernah ngitung sama beliau, seandainya orang Gading Balaraja ini rukun semua, sentral zakatnya itu di At-Taqwa, Dewan Zakat, Infak, dan Sodakoh di At-Taqwa sentral, kita bisa ngurus seluruh Bukit Gading, yang nggak mampu, yang fakir, yang miskin, yang yatim, insya Allah bisa. Nah, beliau sebagai Direktur Desis, saya minta tolong Pak Joko Sumarsono, ini mantan RW, waktu dia masih jadi RW sebukit Gading Balaraja. Maka dengan pengalaman beliau, saya meminta beliau mensupport Bapak Ustadz Irwansah untuk ngurus desis ini. Alhamdulillah berjalan. Makanya mohon supportnya kepada seluruh ketua majelis taklim per RT, wabil khusus di bawah kepemimpinan majelis taklim At-Taqwa Ibu Ustadzah Aimah. Mohon dibantu untuk secara keseluruhan operasional desis ini agar tiap bulan bisa terus memberikan santunan, tiap bulan bisa membagi zakat bagi yang memang berhak menerimanya. Dan ini saya selalu sampaikan dan pesankan, warganya bisa dapat pembagian zakat kalau RT-nya aktif. Untuk apa? Itu tadi yang saya sampaikan, biar semua selamat.
ustadznya selamat, gurunya selamat, kumaroknya selamat. Jadi data perlu kerjasama dari seluruh ketua RT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ustadz Irwansyah, pada Bapak Joko Sumarsono, karena acara ini beliaulah yang mikir, beliaulah yang mencurahkan pemikirannya, tenaganya beserta timnya, termasuk Pak Joko semalam belum tidur ya. Moga-moga berkah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Gema Muharram ini sengaja kita mengambil tema seperti yang tertulis sebelah bawah ini, di belakang ini, merajut ukhuwah, menebar manfaat. Jadi selalu yang kita ingin cita-citakan, kalau kita rukun, Pak RT-nya rukun, RW-nya rukun, Pak Kadusnya rukun, ketua majelis taklimnya rukun, jamaahnya rukun, warganya rukun, insya Allah banyak yang bisa diambil manfaatnya, termasuk yaitu jadi yang kaya terselamatkan bisa nitip zakatnya, yang kaya juga berkah, yang bisa ngaji juga berkah, yang jadi ketua RT juga selamat, jadi semua hidupnya dalam keberkahan. Tentunya kuncinya hanya apa itu? Ukhuwah. Kuncinya apa? Rukun. Bareng-bareng, kuncinya rukun, bersatu. Nah itu. Boleh kita beda pendapat, tapi untuk nyari solusi yang terbaik. Itu impian yang kami impikan. Moga-moga ke depan senantiasa dengan dukungan para ketua RT, dukungan para ketua RW, dukungan Pak Kadus, dukungan ketua majelis taklim dan jamaahnya, dukungan warga Bukit Gading Balaraja, dukungan para donatur, kegiatan-kegiatan demi kegiatan bisa bermanfaat. Desis ini wadah yang bagi yang mampu, bagi yang mau berinfak sedekah lewat desis bisa tertebar merata. Tentunya dengan bantuan para ketua RT. Siapa yang kategori fakir, miskin, semua kami perlukan daripada ketua RT. Nah ini support ini saling membantu, saling mendukung. Dan alhamdulillah tiap bulan kita bisa membagikan zakat kepada yang berhak. Ya, tentunya desis tidak akan masuk langsung kepada warga. Jadi kalau ada warga yang sekiranya perlu dapat bagian zakat, kok nggak dapat, lapor ya Pak Ketua RT. Pak RT siap nih Pak RT? Alhamdulillah. Itu jadi kenapa Bazar kok minta donatur? Ya kami ini pengen menjadi pesalur orang-orang yang baik, yang orang-orang baik, orang-orang yang dipin harta lebih oleh Allah, biar berkah hidupnya. Selamat datang Bapak RW kita, Bapak Muhajir. Terima kasih Bapak. Nah itu salah satu tujuan atau desis di At-Taqwa ini dijalankan. Jadi ini milik warga perumahan Bukit Gading Balaraja. Saya ulang, dengan merajut ukhuwah dapat menebar manfaat. Rukunnya kita, bersatunya kita, semoga banyak memberikan manfaat kepada umat manusia, wabil khusus warga Bukit Gading Balaraja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang konsentrasi kami masih di warga Bukit Gading Balaraja. Perkara nanti oleh Allah dikembangkan jadi megah, menjadi lebih besar lagi, merambah keluar tidak apa-apa. Tapi sekarang konsentrasinya di wilayah Bukit Gading Balaraja. Sekali lagi, dengan kita bersatu, semoga sama-sama kita bisa berbagi, sama-sama bisa menebar manfaat. Setuju? Saya ulang, dengan kita bersatu, siap bersatu? Siap menjaga ukhuwah? Alhamdulillah. Jadi amanah ini yang diberikan pada ketua majelis taklim, para RT, mari kita bersama-sama bisa bersatu, bisa menebar manfaat, bisa memberikan manfaat kepada umat manusia. Semoga itu yang bisa kita
lakukan bersama. Tentunya dalam kami melayani semua ada banyak kekurangan. Nah, kalau kekurangan itu berarti itu salah saya selaku penanggung jawab secara umum. Kalau ada salah, ada kekurangan dalam melayani, ada kurang pasnya, tentunya saya pribadi dan saya Ketua DKM At-Taqwa mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Perlu nambah? Baca cukup. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, hada min fadli rabbi. Oh ya, sebelum saya tutup kita baca Al-Fatihah untuk membuka semua acara pada hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita baca Al-Fatihah 3 kali. Kita bersama-sama mohon Allah. Acara pada malam hari ini insya Allah dari pagi ini sampai nanti kurang lebih pada jam 3. Semua acaranya semoga bisa berjalan baik, lancar, barokah, diridhoi Allah, dan semua orang yang terlibat semoga Allah berkahi. Semua orang yang terlibat Allah berkahi, dan semoga Allah rahmati, Allah berikan pertolongan kehidupannya, Allah berikan kemudahan-kemudahan seluruh urusannya, dan semoga acara ini dari awal sampai akhir diberikan kemudahan-kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara ini kita nyatakan dibuka dengan kita pakai takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Imam Muhtarom atas sambutannya. Sebelum kita lanjut ke rangkaian selanjutnya nih, akan ada pengobatan gratis dan juga sunatan massal. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian yang akan melakukan pengobatan massal, boleh silakan menunggu di Balai RW. Dan untuk teman-teman sekalian yang akan melakukan sunatan massal, boleh silakan menunggu di samping PAUD gitu. Nantinya juga akan ada panitia yang mengarahkan. Untuk para hadirin sekalian, silakan untuk menuju tempat pengobatan massal dan juga pengobatan gratis dan juga sunatan massal. Nah, kita akan kembali pada pukul 10, tapi sebelum itu selagi menunggu pengobatan dan juga sunatan massal, kita ngapain tuh enaknya? Oke, selagi menunggu, kita akan menampilkan pentas seni yang bakal menghibur banget nih, Ci. Wah, kita akan melanjutkan kepada rangkaian selanjutnya. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Desa Cangkudu, kepada Bapak Haji Abdullah Esos. Kami ucapkan selamat datang di acara kami yaitu Gema Muharram 1447 Hijriah. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas NU. Mungkin kepada Bapak Ibu hadirin sekalian dimohon untuk berdiri karena kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas NU. Indonesia, bangsa
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, yaitu akan ada sambutan-sambutan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Desa Cangkudu kepada Bapak Haji Abdullah Esos. Waktu 4 dipersilakan. Izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Bang Utaron selaku Ketua DKM Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormat juga tim dari Kabupaten Tangerang, yang mana beliau sudah hadir tengah kita beserta rombongan. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta rombongan diberikan kesehatan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormat juga para ketua RT, ketua RW, kadus dan jajaran. Mudah-mudahan semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, terutama sehat iman dan Islam, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara Gema Muharram tahun 1447 Hijriah dengan tema berajut ukhuwah menebar manfaat. Mudah-mudahan dalam acara ini kita semua ada izin, ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah Bukit Gading Baraja ini dengan basis yang sudah berdiri mungkin kurang lebih hampir 5 tahun Pak Haji ya, ini udah luar biasa. Sudah selalu memberikan bantuan kepada kaum duafa, anak yatim, fakir miskin, bahkan sekaligus memberikan apresiasi kepada anak-anak kita yang berprestasi. Begitu juga dengan mengadakan baja sembako. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan setiap tahun dan selalu kita dukung, karena acara ini juga yang saya yakin bukan hanya hajat desis, tetapi hajat kita semua ke depan agar acara ini semakin meriah lagi. Bapak dan Ibu hadirin yang hormati, secara kebetulan ada salam dari Pak Bupati disposisi kepada Pak Camat. Pak Camat disposisi kepada saya karena beliau tidak bisa hadir. Pak Bupati
kebetulan beliau ada giat di daerah Raja. Kemudian Pak Camat kebetulan semalam posisi beliau ada di daerah Bandung sedang mengikuti bintek. Beliau semalam telepon saya mendisposisikan agar membacakan sambutan dari Pak Bupati. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu, saya di sini mewakili Pak Bupati dan Pak Camat, sekaligus ini sambutan dari Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Camat Bularaja beserta unsur, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran, yang saya hormati Ketua dan jajaran panitia pelaksana, yang saya hormati para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir bersama dalam rangka pelaksanaan santunan fakir miskin dan duafa, santunan anak yatim, bajang, paket sembako murah, dan santunan sunatan massal dan pengajian umum. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke baginda alam junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintahan Kabupaten Tangerang, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia penyelenggara, para donatur, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan santunan, pengajian, dan belajar ini. Pada kesempatan yang sama, kita juga melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah tahun 2025. Peringatan Tahun Baru Islam memiliki makna penting bagi umat Islam yang peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, yang menjadi tonggak sejarah perubahan besar dalam dakwah Islam. Hijrah bukan sekedar berpindah tempat, melainkan sebuah simbol perjuangan, pengorbanan, dan tekad untuk memperbaiki keadaan demi meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dalamnya makna Tahun Baru Hijriah, saya ingin mengajak kita semua, mari menjadikan momen hijrah sebagai semangat untuk melakukan introspeksi diri, mengingat kualitas iman dan amal soleh kita, serta memperkuat kebersamaan sosial di tengah masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan keyakinan yang kuat, kita bisa mewujudkan Kabupaten Tangerang
semakin sejahtera seperti yang kita harapkan bersama-sama. Hadirin yang saya hormati, semangat kepedulian sosial, gotong royong, dan rasa kasih sayang terhadap sesama adalah nilai-nilai luhur yang harus tumbuh dan berkehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tangerang yang kuat, yang harus mampu membantu yang lemah, dan yang kaya harus membantu si miskin. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, saya mendukung kegiatan santunan pengajian dan bazar sembako murah yang digelar pada hari ini dan selalu berharap dilaksanakan secara berkelanjutan dan membantu lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Hadirin yang saya hormati, kami dari pemerintahan Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk terus mendukung program-program sosial yang demi untuk kesejahteraan masyarakat, yang mengajak berbagai pihak termasuk pihak-pihak swasta untuk turut andil dalam program kepedulian sosial masyarakat yang ada di perusahaan wilayah masing-masing. Kabupaten Tangerang semakin sejahtera, berdaya saing dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Akhir kata, saya berharap semoga kegiatan seperti ini menjadi gerakan bersama yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkatan, kesehatan, dan perlindungan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tangerang, bertandatangan Bapak Muhammad Maisal Rasid. Demikian Bapak dan Ibu, itulah disposisi yang diberikan oleh beliau kepada saya melalui Pak Camat. Mudah-mudahan salam beliau bisa kita hargai karena beliau banyak kegiatan yang mungkin sangat mudah sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Esos atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jamiah Taqwa kepada Bapak Haji Imam Muhtaram SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadratil mukarramin, para alim, para ulama yang saya taati, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Mahmud Jumhur SPOK MKes. Beliau saya perkenalkan kepada ibu-ibu selaku Ketua PCNU Kabupaten Tangerang.
Bapaknya ada di sebelah Bapak Kepala Desa. Selamat datang Bapak Dokter. Beliau dinas selain menjabat Ketua PCNU, dinas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang yang di Toba. Yang saya hormati, ini masih dalam perjalanan Kiai Haji Hafiz Gunawan SPD, Ketua PWNU Banten. Jadi PWNU pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Banten, ketuanya dulu mantan ketua PCNU Kabupaten Tangerang. Beliau lagi dalam perjalanan, insyaallah. Yang saya hormati Ketua LDNU sekaligus penceramah kita pada hari ini, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Harun Ar-Romli, Kiai Haji Calung Hajor. Nih yang di samping Bapak RW, alhamdulillah, dan seluruh tim dari kepengurusan Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa kita, Bapak Haji Abdullah Esos. Semoga beliau senantiasa diberikan sehat, kekuatan, dan terus istiqomah dalam memimpin warganya di jalan yang Allah ridho. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim At-Taqwa, ini Ibu Ustadzah Uum Aimah, Pak Dokter. Beliau ini yang Ketua Majelis Taklim At-Taqwa, sekaligus Pak Dokter beliau Wakil Ketua Fatayat cabang Belaraja, wilayah Belaraja. Ini beliau. Jadi secara struktural di bawah Pak Dokter. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun Bukit Gading Balaraja, Ketua RW 05 Bapak Amin Sujiatmoko, Ketua RW 06 Bapak Muhajir, Ketua RW 07 Bapak lupa saya, Bapak Toharudin, dan seluruh ketua RT, RT 1 sampai dengan 9 RW 5, RT 1 sampai dengan 4 RW 6, RT 1 sampai dengan 3 RW 7. Semoga semua dimuliakan Allah SWT. Seluruh yang hadir, para jamaah yang hadir pada pagi hari ini, malam siang menjelang siang, semoga semuanya dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan ini mari kita bersama panjatkan tasuzur kehadirat Allah SWT dan mengucap alhamdulillah dengan berkat rahmat dan karunia-Nya pagi hari menjelang siang kita bisa berkumpul, bisa mengadakan kegiatan rutin tiap tahun di Masjid At-Taqwa di bawah naungan BESIS. Semoga kegiatan kita dirahmati Allah SWT. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna Bapak Tobroni beserta jajarannya, semoga juga dia dirahmati Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kali sambutan kedua saya ini. Tadi pembukaan kedua, ini saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Mahmud Jumhur beserta seluruh jajaran dari pengurus cabang NU Kabupaten Tangerang. Selamat datang pula pada Pak Haji Muhammad Amrol Ar-Romli selaku beliau Ketua LDNU Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan bahwa PCNU atau pengurus cabang Nahdlatul Ulama itu di Kabupaten Tangerang ini membawai 14 lembaga. Maka beliau Bapak Kiai Haji Dr. Mahmud Jumhur SPOG MKes itu punya wakil pengurus cabang Nahdlatul Ulama 14. Masing-masing wakilnya membawahi satu lembaga. Nah, ini saya perkenalkan. Saya tadi ngomong mirip-mirip sama pengurusan At-Taqwa, Dokter, saya kira. Jadi kalau di At-Taqwa saya juga sampaikan pada beliau, bahkan
tadi saya mohon pada beliau kami supaya disupport untuk mengurus pemakmuran Masjid At-Taqwa. Jadi beliau membawa 14 lembaga, salah satunya lembaga yang hari ini membantu yaitu LKNU, Lembaga Kesehatan. Kita disupport untuk kegiatan pengobatan massal, disupport untuk khitanan massal. Jadi ini mohon maaf dokter, jamaahnya terbagi-bagi, ada yang di khitanan massal, ada di pengobatan massal. Jadi kegiatan ini disupport oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim At-Taqwa, disupport oleh PCNU, disupport oleh KDNU, disupport oleh LDNU dan sahabat Desis. Sekaligus tidak lupa disupport oleh pemimpin kita di Desa Cangkudu, Bapak Kepala Desa Cangkudu, Bapak Haji Abdullah S. Sos. Beliau alhamdulillah cukup menyupport kegiatan-kegiatan di At-Taqwa. Dia rutin memberikan sumbangannya, bisa sampaikan ke ibu-ibu. Jadi kita doakan Pak Lurah kita juga sehat, karena kegiatan malam Jumat itu ada support rutin dari beliau juga. Kegiatan Desis juga ada support rutin dari beliau juga, yaitu yang biasa beliau selalu berikan kepada kegiatan-kegiatan kita. Maka kita mohon doa Allah semoga Pak Kepala Desa juga oleh Allah diberkahi. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus pada Bapak Ketua PCNU Kabupaten Tangerang, saya sedikit ingin melaporkan agar terus kegiatan kami di DKM At-Taqwa ini disupport. Bahwa kali ini kita sengaja dalam Gema Muharram 1447 Hijriah mengambil judul Merajut Ukhuwah Menebar Manfaat. Filosofinya apa? Filosofinya begini Pak Dokter. Jadi kami ingin disupport seperti tadi saya sampaikan kepada dokter bahwa kami ini seluruh kegiatan di At-Taqwa ini akan bisa menuai manfaat kalau semua umaroknya mensupport. Makanya warga akan dapat manfaat, atau alhamdulillah tiap bulan kita bisa membagikan zakat, itu warganya bisa dapat kalau RT-nya aktif bekerja sama. Salah satunya itu. Jadi apa filosofinya? Saya selalu ngomong Gading ini harus rukun. Umaro, ulamanya, jamaahnya, warganya harus rukun. Siap rukun? Siap rukun? Siap bersatu? Ya. Dengan sebab rukun, sebab bersatu bisa menuai dan bisa menebar manfaat. Yang Allah kasih rezeki berlimpah, ya monggo support desisnya. Setelah itu desis akan membagikan pada berhak yang berhak melalui para ketua RT. Jadi ketua RT ini pahalanya juga luar biasa banyak, ketua RW juga. Dan nanti ketika ditanya di hadapan Allah oleh malaikat Allah ketika ditanya gimana wargamu, sudah kami kerjasama dengan Desis, alhamdulillah bisa menuai manfaat. Jadi filosofinya itu merajut ukhuwah menebar manfaat. Dengan sebab rukun, yang kaya bisa menitipkan rezekinya di sebagian yang Allah titipkan, yang kaya bisa berzakat dengan gampang, dan pengurus Desis melalui kerjasama dengan para ketua RT dengan rukun bisa membagikan ke warganya. Pengurus Desis tidak akan langsung membagi pada warga, tentunya baginya lewat para RT. Tujuannya apa? Biar RT-nya juga gagah. Nggak nurut sama RT ya nggak kebagian kan gitu. Atau RT-nya punya usulan, Pak warga saya ini perlu dapat bagian zakat. Nah ini itu saja kiranya bisa sampaikan. Saya ucapkan kepada Pak Kiai Haji Dr. Mahmud Jumur SWG MKes, Bapak Kiai Haji Muhammad Harun Romli, selamat datang di perumahan Bukit Gading Balaraja. Jelasnya sesuai yang saya sampaikan, kami terus mohon bimbingan, mohon support untuk memakmurkan Masjid At-Taqwa ini. Saya tadi udah keluh kesah sama Pak Dokter, ya keluh kesahnya ngurus masjid itu kayak apa. Nah, alhamdulillah beliau siap support At-Taqwa.
Bahkan tadi sudah dititipkan ke Kiai Haji Muhammad Harun Amroli. Pak Kiai perlu disupport, terima kasih. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Moga-moga ini bukan pertemuan yang pertama dan terus akan terjalin silaturahim dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Kiai Dr. Mahmud, Bapak Kiai Haji Muhammad Harun Amroli beserta tim dari pengurusan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang. Dan terima kasih buat Bapak Kepala Desa kita juga, Bapak Haji Abdullah Sos, yang telah selama ini mensupport kami di pengurusan At-Taqwa ini, termasuk pengurusan Desis. Jadi beliau berkontribusi rutin juga di Desis, di majelis sholawat. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Hadamallahu ijma'in hadan fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Imam Muhtaram SPD atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ketua PCNU Kabupaten Tangerang kepada Bapak Kiai Haji Dr. Mahmud Jumur SPOG MTes. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang kami muliakan, kami hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa, Masjid Jami. Jadi saya teringat di daerah Jawa itu rata-rata itu masjid, kalau kumpulan dari sekitar yang banyak musola itu namanya Masjid Jami. Tatanan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sama. Alhamdulillah, beliau dari Banyuwangi sampai ke sini ujung Jawa, ujung Jawa lagi, dari timur ke barat. Alhamdulillah, saya bersyukur tadi silaturahim dengan beliaunya banyak tukar pikiran. Alhamdulillah. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kepala Desa Haji Abdullah SOS sebagai umarok di sini tadi, dan saya mendengar tadi banyak supportnya terhadap kegiatan Masjid At-Taqwa. Aplaus buat beliau. Mudah-mudahan barokah semuanya, kepemimpinannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, disehatkan beliaunya. Nggih. Tapi saya nggak kampanye. Masih lama soalnya. Nggih. Tapi insya Allah kalau memang itu bagus, lanjut. Nggih. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Harun Ar-Romli, saya takut kelirunya bernamanya, takut kualat saya ini. Kiai Haji Muhammad Harun Ar-Romli, terkenal namanya Kiai Haji Calung Gacor. Saya Gacor baru datang, baru dengar ini. Alhamdulillah, beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang. Jadi saya tadi sudah sampaikan, mohon disupport ini masjid menjadi dakwah dari warga-warga yang kami hormati pula segenap seluruh pengurus Masjid At-Taqwa, DKM-nya, jajarannya. Saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Hafalan saya itu kurang pinter, Pak, Bu. Jadi kurang pinter. Jadi kalau saya ketemu pasien-pasien saya itu semuanya, hampir semuanya perempuan, Bu. Ada yang pernah ketemu saya nggak? Jadi saya itu gampang lupa. Kalau ketemu 10 kali, 11 kali lupa. Bahaya kalau menghafalkan seluruh pasien wanita saya, bahaya. Yang mana suami. Ya. Jadi yang kami hormati,
seluruh jajaran DKM. Di sini ada, saya banggakan Direktur Densis ini. Densis ini adalah jadi bapendanya Masjid At-Taqwa dan seluruh jajarannya. Saya tadi dengar ada pengurus ketua Fatayat PAC Balaraja gitu. Insya Allah mohon Ibu Fatayat Muslimah harus berkembang di sini. Saya melihatnya ini justru jamaahnya ini laki-laki dan wanita ini sepertiganya nggak ada di laki-laki ini. Ya, tapi tadi disampaikan oleh Pak Ketua DKM kegiatannya banyak di sana. Itu bapak-bapak di sana sudah mengurusin masalah sembako di sana. Alhamdulillah. Tapi jangan diasumsikan bahwa kalau sepertiganya laki-laki, 2/3-nya perempuan, jangan dianggap laki-lakinya harus kawin 3 perempuan. Boleh sih boleh, tapi syaratnya berat. Fa in kuntum ta'dilu fawa hidatan. Itu Quran itu ya. Kalau Anda takut untuk tidak berbuat baik, maka cukup satunya itu satunya dalam bahasa bahasa perempuan misalnya, gitu. Ya. Alhamdulillah, saya bangga sekali melihat di sini. Saya melihatnya sudah enak, tapi masuk itu sini adem banget itu. Nyanyi Indonesia Raya sudah hawanya sudah tenang. Menyanyikan lagu Subhanul Waton tadi, walaupun genrenya genre dangdut tadi ya. Genre dangdut. Kalau di PCNU nggak boleh genre dangdut. Genrenya harus genre yang aslinya supaya hikmatnya itu lebih. Tapi nggak apa-apa. Di sini dalam rangka syiar tebar dakwah tidak apa-apa. Nanti dijelaskan oleh Kiai Calung. Saya tidak dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk ceramah di sini. Nanti dibagi dua, repot ini urusannya nanti. Ya, jadi saya melihatnya adem banget di sini. Ternyata ademnya, ternyata keridoan juga dari para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya melihatnya begitu. Jadi insya Allah acara ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan jadi barokah bagi kita semua, pemberat mizan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan ini kemarin pengurus Densi ya, bukan Densus ya. Maaf, Desis. Keliru ngomong Densus ya. Desis ya. Itu kemarin ketemu saya pada saat ada lembaga Basil Masail untuk menyampaikan acara kegiatan ini. Kita support penuh. LKNU mensupport penuh. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama support penuh untuk hitanan massal. Bagus hitanan massal. Pahalanya gede Bu ya. Ibu-ibu yang bantu pahalanya gede. Satu dihitan, ya Bu. Satu dihitan. Ketika anak yang dihitan itu sholat, berarti pahalanya ibu-ibu sekalian dapat semua ini. Baru sholatnya Bu. Nanti setelah nikah dia punya anak, dari hitan itu kan manjur Bu ya. Betul nggak Bu? Enak dihitan apa enggak? Saya tanya ibu-ibu nih, Bu, enak yang dihitan apa enggak? Enak yang dihitan apa enggak? Oh Pak, mau dihitan lagi 2 kali Pak. Jadi kalau orang melahirkan sakit gak mau lagi besok. Saya melahirkan sakit gak mau lagi. Besoknya hamil lagi. Bingung saya. Tapi kalau dihitan katanya sakit, yang enak ibunya. Besok gak mau lagi dihitan Bapak. Ya. Jadi alhamdulillah itu pahalanya gede. Nanti punya anak juga. Wasilahnya dari hitan itu juga dapat pahala juga, Masya Allah. Jadi kenapa makanya teman-teman dari LKNU itu kalau diajak hitan, semangatnya gede banget. Karena di situ pahalanya gede. Saya juga pengen ngitan lagi maksudnya, bukan pengen dihitan. Saya pengen ngitan lagi, boleh saya, boleh istilahnya. Jadi itu saya sampaikan terima kasih pada jajaran pengurus LKNU terhadap supportnya hitanan massal, bakti sosial, mudah-mudahan kelanjutan dari kerjasama DKM Masjid Jami At-Taqwa ini dengan PCNU itu akan berlangsung terus wilayah kiamat. Saya harapkan kita support terus. Saya selama periode pengurusan saya berjanji akan bersupport terus.
sampai sedetil-detilnya istilahnya. Saya melihat di sini masjid ini masih adalah masjid belum berbentuk wakaf. Harus segera diselesaikan. Kalau tidak akan terjadi banyak masalah. Kita PCNU insya Allah siap membantu untuk itu. Gimana caranya? Ya nggak tahu gimana caranya. Kita usaha. Nggak bisa dari jalan A, dari jalan B. Nggak bisa dari jalan C, jalan D. Artinya begitu. Kalau semua warga juga mensupport, jamaah mensupport semuanya, insya Allah. Kalau ini sudah menjadi masjid ini wakaf, insya Allah kedepannya aman, Bu. Nggak ada yang mengganggu gugat, nggak ada yang masjid digusur, nggak ada. Nggak ada yang masjid di bulldozer, nggak ada. Istilahnya begitu. Kita dakwah terus, sehingga masjid ini menjadi tonggak untuk pembinaan kepada umat. Coba dilihat Ibu, kegiatannya segini banyak. Santunan yatim duafa, bazar, sunatan massal, pengobatan gratis, beasiswa, semuanya ini adalah kalau ini dikelola di masjid, maka ini masjid akan barokahnya besar banget. Mewujudkan masyarakat madani di wilayah Gading Permai. Iya, Balaraja ya. Balaraja ya. Ya, artinya begitu. Tadi saya sampaikan, sampai yang namanya duafa bisa disantunin tiap bulan, itu kan keren. Kita PCNU sudah mencanangkan yang namanya Lazisnu, Lembaga Ambil Zakat Nahdlatul Ulama, dan itu sudah disahkan oleh negara dan itu dijadikan amil dalam bentuk brand name-nya NU Care Lazisnu. Desis bisa masuk situ? Bisa, nggak ada masalah. Dalam bentuk kekuatan lokal. Keamilannya dicantolkan dari situ. Supaya apa? Supaya sesuai. Sah secara fikihnya sah. Jadi begitu. Setelah itu ketika Lazisnu atau Desis ini jalan, maka kegiatan yang lain dakwah itu bergerak dengan baik. Jangan pernah ada ketika Desis jalan, jangan pernah ada satu yatim pun yang terlantar di wilayah RT RW ini. Terima kasih, saya tadi sudah ngomong banyak kepada Pak RW, Bapak Kiai Amin. Ternyata beliau dulu juga bukan mantan ya, dulu ansor di daerah Kediri. Jadi artinya begitu, tidak ada sampai yang sedetil-detilnya. Desis harus bisa mengayomi anak-anak yatim duafa Bu ya. Kan ada yatim dari janda ya kan, janda kaya raya juga ada kan? Ada nggak Bu di sini? Bu, adanya nggak kan? Ada Bu? Nah, ada. Artinya yatim duafa tidak boleh lolos sampai yang masalah bab sepatunya, bab kartu Indonesia sehatnya, kartu Indonesia pintarnya terdata semuanya. Tidak hanya terdata, tapi tersantuni. Kalau tidak bisa mengurus KIS-nya, KIS itu kan dari negara ya, ada Pak Kadesnya. Kita nggak punya uang untuk bayarin untuk KIS-nya. Kita mengajukan sebagai kader, sebagai jamaah Nur Taqwa, ini anak yatim, tak urusin ya KIS-nya, diurusin ke Pak Kades nih Pak. Masa nggak bisa? Bisa, karena ada UHC, Universal Coverage. Di situ ada. Saya tahu kenapa ya, saya tahu karena saya di RSUD Balaraja. Tidak boleh ada yang tidak tersantuni. Pak Bupati kita sangat support. Ketika ada anak yatim atau ada anak ada warga miskin rumahnya reot, beliau pun sampai minta diturunkan fotonya Dok, didatangin oleh timnya beliau. Segitunya. Kalau kita tidak bisa dakwanya, kita tidak bisa berinfak dengan hartanya, kita berinfak dengan badan kita. Betul gak Bu? Nanti dijelaskan ke calon. Di surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Siapa itu? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Kita salah apapun diampuni sama Gusti Allah. Ampunannya kegedean. Tapi hanya diperuntukkan pada orang yang muttaqin. Siapa itu muttaqin?
orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Yang kaya pun tidak, yang miskin pun disuruh infak. Tapi kan infak macam-macam ya. Nanti dijelaskan di Kiai Jalil. Nggak hanya infak, duit saya nggak ada, tenaga saya. Dakwah kan bisa bil lisan, bil hal, tapi dengan mau'idhah hasanah. Jadi itu ya. Jadi saya bangga dengan Masjid Jami' Nur Taqwa ini. Harapan saya untuk mewujudkan menjadi masyarakat madani yang di sekitar sini 2 RW 19 RT, mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala, niatnya ikhlas, diirai kalimatillah. Jadi tolong didukung ketua DKM-nya, dakwahnya di sini dakwah yang santun, dakwah yang mengajak bukan memukul, dakwah yang merangkul bukan memukul, dakwah yang semuanya bikin adem ayem, gemahripah loh, jiwa jinawi, toto tentrem kerto tata tentrem kertaraja kalau sebenarnya. Itu saja dari saya. Kita dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama siap mensupport. Saya tegaskan lagi di sini, siap mensupport pada kepengurusan DKM Masjid Jami' Nur Taqwa. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadir, beliau ini datang baru lagi nih. Kiai Uji Jerman, Ketua Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama. Ini tinggalnya juga di Balaraja nih. Tapi saya nggak hafal kampungnya apa namanya. Ya, selamat datang. Alhamdulillah salam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi mumpung langsung mendengar Kiai Uji dari RTM. Nih. Kiai Uji. Jadi saya sampaikan untuk selalu mensupport Masjid Jami' Nur Taqwa. Jadi ya, Masjid Jami' Nur Taqwa, nggak usah takut. Kiai Uji, di sini jamaah ibu-ibunya keren banget ini. Militan sekali istilahnya. Apalagi di depan-depan ini, Mbak, birunya itu biru, kayaknya biru pemilu kemarin ya Bu ya. Iya Bu, bukan? Lain ya. Soalnya ini biru, ini hijau kan. Itu saja dari saya. Wa'alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Dr. Mahfud Jumhur, SPOK MKes atas sambutannya. Rangkaian selanjutnya yaitu acara inti pada hari ini, yaitu pengajian umum yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Harun Ar-Romli. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Harun Ar-Romli atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau dan menjadikan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita lanjutkan ke rangkaian selanjutnya, kita akan isoma, yaitu istirahat, sholat, dan makan. Terlebih dahulu, kepada para hadirin dipersilakan untuk beristirahat dan kita akan memulai acara kembali pada pukul 13.00. Baik, untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik teman-teman sekalian, nantinya kita akan memulai acara di pukul 13.00 lagi untuk pemberian santunan kepada yatim dan duafa. Lalu akan ada apresiasi untuk hafiz Quran dan juga beasiswa. Dan setelah itu akan ada bazar dan penampilan pentas seni. Jadi, untuk Bapak Ibu sekalian dimohon untuk hadir kembali ke sini pada pukul 13.00. Kami sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.